Hai semuanya, welcome back to my channel. Senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan dan juga jaga kesehatan kalian masing-masing. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, halo, salam kenal, nama aku Devi. Aku suka buat video tentang gaya hidup minimalis, tentang budgeting, dan tentang lain-lain. Dan buat kalian teman-teman onlineku yang setia, senang banget bisa ketemu kalian lagi hari ini. Jadi di video hari ini mungkin judulnya kalian lihat agak aneh, tapi aku akan ngasih tips sesuai dengan yang aku tulis di judulnya, yaitu adalah budgeting buat kalian yang gak suka budgeting. Jadi selama ini aku ngasih tips-tips ala aku, yaitu sebagai orang yang suka budgeting atau yang enjoy dengan proses budgeting. Tapi mungkin beberapa dari kalian gak suka tuh budgeting yang kayak ribet-ribet, atau misalnya ya tips budgeting ala aku, orang yang suka budgeting. Jadi hari ini aku akan sharing beberapa tips yang mungkin bisa kalian coba buat kalian yang gak suka budgeting. Kenapa kita harus budgeting? Because we're grown up. Karena kita udah dewasa, jadi kita harus mengatur uang kita. Kalau enggak, uang kita akan habis dengan sia-sia tanpa kita tahu kemana perginya. Jadi kita langsung masuk aja ke tips yang nomor 1, yaitu adalah budget dalam persen. Kenapa kayak gitu? Karena ini jauh lebih mudah dibanding kita membudget spesifik angkanya. Dan ini juga cocok banget buat kita-kita yang berpenghasilan di bawah 5 juta. Jadi akan jauh lebih gampang kalau misalnya kita membudget dalam bentuk persen. Jadi ini contoh aja, misalnya kita itu membudget 70% dari gaji kita untuk living, yaitu adalah untuk keperluan sehari-hari, untuk kebutuhan hidup kita, misalnya ya untuk makan, transport, pulsa, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Terus sisanya kan ada 30%. Nah, ini aku bagi lagi. Buat kalian yang punya hutang, kredit, cicilan, atau semacamnya, itu 20%-nya untuk bayar hutang atau melunasi cicilan terlebih dahulu. Karena percuma kalau kita nabung tapi kita masih punya hutang, apalagi kayak kredit card. Karena apa? Mereka itu akan punya bunga yang akhirnya akan memakan uang kita terus-terusan. Jadi fokus harus bayar cicilan terlebih dahulu supaya uang kita nggak terus-terusan dimakan sama bunga dari cicilan tersebut. Nah, sisa 10% itu baru kita tabung. Jadi saran aku adalah setiap kita habis terima gaji atau pemasukan, itu 10%-nya harus langsung diambil, disisihkan untuk ditabung. Jangan tunggu akhir bulan, jangan tunggu uang sisa, karena tidak akan pernah ada sisanya. Jadi harus langsung diambil 10%-nya. Terus tips yang kedua berhubungan dengan tabungan yang tadi, aku saranin untuk kalian pisahin tabungan kalian. Makanya aku bilang tadi harus langsung diambil dari gaji kalian. Terus jangan cuma ditaruh di rekening aja gitu ya, atau ditaruh di dompet. No, harus dipisahin tempatnya. Jadi buat kita-kita yang baru belajar untuk nabung, aku saranin kan punya satu goal aja dulu. Intinya kan untuk melatih kebiasaan atau komitmen kita dalam menabung. Tapi misalnya kayak aku itu punya saat ini 5 goal. Jadi aku itu bukan orang yang model kayak udah fokus sama satu tujuan. Kamu harus milih kamu mau nabung untuk A atau untuk B. Kalau aku enggak. Kalau kita bisa lakuin semuanya, kenapa harus memilih? Jadi aku sekarang ini punya 5 goal. Tapi yang membedakan apa? Dari 5 goal ini aku punya prioritas. Dan biasanya dari setiap 5 goal ini aku punya nomor 1 prioritasnya. Nah, yang saat ini aku punya adalah prioritas untuk dana emergency. Nah, untuk kelima tabungan ini aku itu pisahin, gak ada yang aku gabung. Ada yang aku taruh di investasi, ada yang aku taruh di rekening bank, dan bahkan aku nyimpennya juga dalam bentuk cash. Intinya adalah tabungan aku nggak aku gabung dalam rekening tempat aku terima gaji. Jadi kalau bisa juga kalian punya yang ditarik otomatis, tuh kan ada ya rekening bank yang bisa narik otomatis setiap bulannya. Itu cocok banget, bagus banget buat kalian yang punya multiple goals kayak aku. Jadi dia setiap bulan akan narik sesuai dengan jumlah yang udah kita atur. Tapi untuk cara nyimpennya atau metodenya itu semua terserah kalian. Balik lagi ke kalian, cara kalian itu gimana. Kalau kayak aku, emang aku masih suka nyimpen cash, yaitu di dalam bentuk envelope. Jadi aku punya beberapa amplop dengan tujuan atau goal yang berbeda. Tapi intinya yang aku mau sampaikan di tips ini adalah kita harus pisahin supaya kita nggak tergoda untuk pakai
uang yang udah kita tabung untuk tujuan tertentu. Tips yang ketiga adalah team up atau kerjasama. Ini cocok banget buat kayak kita yang pada baru nikah, atau mungkin juga untuk yang berkeluarga atau kakak adik. Ini bisa banget. Intinya adalah kalian nabung atau budget kerjasama. Jadi maksudnya apa sih dari kerjasama ini? Ini sebenarnya udah aku bilang di video aku yang sebelumnya, yaitu tips ngatur duit. Ketujuh, diskusi sama pasangan. Ini khususnya untuk pasangan yang baru menikah kayak aku baru menikah 2 tahun lebih. Jadi ini adalah hal yang tetap kita pelajari bersama. Harus banget kalian diskusikan ke pasangan. Buat aku sendiri, untuk kita yang pasangan itu harus banget didiskusikan dengan pasangan kita gimana caranya kita mau budgeting. Nah, jadi di sini itu kita harus membagi bagian dalam budgeting gitu ya. Ini kayak kalau misalnya kalian anggap aja dalam satu perusahaan ya. Ada nggak sih satu perusahaan itu yang punya 2 CEO? Ada nggak sih satu negara yang punya 2 presiden? Enggak ada. Pasti cuman punya 1. Karena kalau mereka punya 2 CEO atau 2 presiden, itu nggak akan jalan. Yang ada adalah berantem, hancur, berantakan. Begitu juga dalam budgeting. Jadi artinya apa? Bukan cuma satu orang yang bisa megang duit, bukan. Tapi tiap orang beda tanggung jawab. Misalnya aja, kalau dalam rumah tangga aku, kita itu punya 4 sumber income. 2 dari kerjaan reguler dan 2 ini side job kita masing-masing. Nah, aku tugasnya adalah membudget 3 income ini, yaitu adalah 2 income reguler, income aku dan suamiku, dan side job aku. Terus kan ada satu lagi, ini adalah side job suami aku. Ini income-nya itu langsung ke dia, enggak ke aku lagi. Jadi itu seperti allowance-nya dia. Dan selesai di situ. Udah, aku udah gak ngurusin lagi tuh uangnya dia itu mau dipakai untuk apa, alokasinya kemana. Enggak, karena apa? Karena kita udah sepakat bahwa side job dia itu jadi tanggung jawab dia dan untuk urusan dia. Kalau misalnya aku ngurusin lagi yang side job dia itu uangnya mau dibawa kemana, itu biasanya jadinya berantem. Karena ya aku bilang tadi, itu kayak satu perusahaan punya 2 CEO. Enggak. Begitu juga sebaliknya, dia nggak ngurusin lagi tuh 3 income yang aku kelola. Dia udah mempercayakan itu ke aku, dan aku ya berusaha sebaik mungkin untuk mengelola tanggung jawab yang udah dipercayakan sama suami aku ke aku. Intinya adalah kalau kita udah bagi tugas, ya udah kita fokus dan ngelakuin yang terbaik di tugas kita aja. Selanjutnya tinggal kita evaluasi kalau misalnya mau di akhir bulan atau di akhir tahun. Ini adalah tips yang terakhir, yaitu budgeting per minggu. Jadi mungkin biasanya dari kita itu kan banyak yang menyerah karena aduh baru nyatet pengeluaran 2-3 hari terus udah lupa, udah males, akhirnya ya udah nggak budgeting lagi. Nah terus juga kita mikir aduh ini kapan ya kita taunya, kapan ya ini selesai, masih lama banget. Coba kita ganti jadi budgeting per minggu. Artinya apa? Kita bagi gaji kita ke dalam 4 bagian atau 5 bagian, yaitu adalah setiap minggu. Jadi kita buat budget untuk kehidupan kita selama 1 minggu itu aja. Terus kita juga nge-reviewnya selama 1 minggu, alias tutup budgetnya setiap 1 minggu sekali. Jadi dengan kayak gitu kita itu bisa membudgetnya tuh lebih cepat. Jadi kita bisa tahu goal yang kita pengen tuh tercapai atau enggak. Karena mungkin buat kita yang baru mau belajar budgeting itu nggak gampang untuk nyatet pengeluaran setiap hari atau setiap ada pengeluaran untuk nunggu selama 1 bulan. Jadi mungkin buat kalian tuh merasa bosan dan terus kalian kalau udah lupa, ya udah kalian tinggalin aja tuh budgeting kalian. Padahal sebenarnya harusnya dilanjutin terus karena ini tuh butuh kebiasaan. Makanya mungkin buat kita yang udah beberapa kali nyoba budgeting tapi masih gagal, kayak belum nemu cara yang pas, cara yang enak, kita bisa coba untuk budgeting setiap minggu ini. Jadi ini gampangnya adalah kalian terima gaji, terus habis itu kalian bikin budget untuk 1 minggu ke depan. Terus habis itu kalian di akhir minggu tutup budgetingnya, terus dilihat tuh di review kayak misalnya tercapai nggak goalnya dari minggu tersebut. Setelah itu kalian bikin lagi budgeting untuk minggu kedua. Nanti di akhir minggu kedua kalian review lagi dan seterusnya sampai 1 bulan. Jadi kalian tuh bisa langsung tahu progres kalian setiap minggu. Tapi saran aku tetap kalian buat goal selama 1 bulan. Karena menurut aku budgeting itu juga harus ada goalnya. Kayak aku punya goal 1 tahun, 5 tahun, dan itu ada juga aku breakdown sampai goal setiap bulannya. Supaya itu memotivasi aku untuk terus budgeting dan nabungnya itu jadi lebih bertambah, atau sekalinya kalau aku kayak pengen beli apa-apa,
karena aku ngeliat goalnya lagi, jadi itu bisa nurunin keinginan aku. Jadi intinya gitulah, kalian bisa coba budgeting dengan waktu yang lebih singkat. Terserah deh, kalau misalnya kayak aku, kalau misalnya kalian belum tahu, aku itu di Filipina gajiannya itu dibagi jadi 2 kali. Jadi di awal bulan dan di tengah bulan. Jadi aku itu buat budget 2 kali, dan aku juga tutup budgetnya 2 kali dalam 1 bulan. Dan itu bener-bener membantu aku banget dalam budgeting, karena buat aku lebih gampang dan gak terlalu lama jangka waktunya. Makanya mungkin itu juga salah satu faktor yang bikin aku bisa budgeting sampai sekarang. Jadi itu aja tips dari aku buat kalian yang mungkin baru pertama kali mau coba budgeting, atau buat kalian yang udah beberapa kali nyoba budgeting tapi masih gagal sampai kalian udah gak suka lagi mau budgeting. Please coba dulu cara yang aku kasih tahu di sini. Semoga cara-cara ini ampuh dan bisa terus kalian adaptasi untuk budgeting kalian. Jadi kita bisa sama-sama mengelola keuangan kita untuk mencapai financial goal kita. Semoga kalian suka sama video ini dan semoga video ini bermanfaat. Jadi kalian boleh banget untuk share video ini ke keluarga atau teman-teman kalian. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kasih like kalian dan klik tombol subscribe-nya buat kalian yang belum subscribe. Karena kita menuju ke 20.000 subscriber. Kalau gitu sekali lagi thank you untuk kalian semua yang udah dengerin aku di video hari ini, dan semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.